Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah wa qila sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini Allah tetap memberikan banyak kenikmatan. Alhamdulillah, berupa nikmat sehat yang paling utama. Karena salah satu a'la darajatun ni'mah dari Allah Subhanahu wa taala ialah harta. Lah, maksudnya sehat. Kita kembali lagi ya ketemu. Mohon maaf, memang sebelumnya ada banyak kendala, banyak kegiatan yang memang susah untuk take video. Kita sharing-sharing lagi insyaallah hari ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang menonton video ini Allah berikan kesehatan, kelapangan rezeki, kelapangan hati, dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab ke-7 tentang yakin, babul yakin wa tawakkul. Ini ada dua pembahasan yang memang kita langsung disatukan ya oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, karena bab yakin dan tawakal ini keduanya saling berkaitan erat begitu, antara tawakal dan juga antara yakin. Baik, kita langsung masuk aja ya ke dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Banyak ayat-ayat tentang tawakal. Salah satunya fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut misalkan, atau misalkan wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun atau mu'minun begitu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, atau misalkan fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang tawakal. Yang memang tawakal ini menjadi salah satu prinsip juga di dalam akidah seorang muslim, berkeyakinan terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha tempat bergantung apapun, Allahus Samad, seperti itu. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pembahasan yang kita akan lebih rinci adalah di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena judul dari pembahasan kita adalah sharing kitab Nuzatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin, bukan membahas tafsirul Quran, maka kita ambil selewat-selewat saja. Memang biasanya pun bahas tentang tawakal itu sangat jelas ya, redaksi ayatnya benar-benar sangat jelas. Jadi memang kita disuguhkan cerita-cerita dan perintah-perintah, anjuran-anjuran tawakal dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai daripada hadis pertama yang saya pilih dari beberapa hadis yang disuguhkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pertama, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada aidannya? Karena sebelumnya ada hadis panjang yang menurut saya nggak perlu dibahas juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa dengan salah satu doa ini. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu la alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaq alaih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa selain dari makna dari sabda beliau, ini pun bisa menjadi doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya. Allahumma laka aslamtu. Kita artikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu lah aku berserah diri.
wa bika amantu, dan padamulah aku beriman, wa alaika tawakkaltu, dan terhadapmulah aku bertawakal, wa ilaika anabtu, dan aku kembali, wa bika khasamtu, dan aku hajajtu a'dallah min ajlik, maksudnya berhadapan dengan musuh-musuhku itu karenamu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan segala kemuliaan-kemuliaan yang kau miliki. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang kecuali yang zat yang wajib disembah dan berhak disembah kecuali engkau. Antudillani antal hayy la ilaha illa antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamut. Bahwasanya engkau maha zat yang maha bisa menyesatkan seseorang, dan juga maha hidup dan tidak akan pernah mati begitu, dan makhluk jin dan manusia mereka semua akan mengalami yang namanya kematian karena makhluk, dan engkau adalah khalik. Hadis riwayat muttafaq alaih, bahwasanya ini hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim ini ala darajatul hadis. Jadi ada beberapa martabat hadis. Salah satunya ya hadis yang memang muttafaq alaih, itu biasanya satu hadis yang disepakati syarat-syaratnya itu masuk pada syarat-syarat hadis Bukhari dan Muslim. Jadi masuk ala darajat hadis. Kita lihat ya, bahwasannya ini mengajarkan kepada kita berdoa kepada Allah. Doa itu termasuk tawakal. Harap dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sini disebutkan aslam tuh di sini bukan hanya aku berserah kepadamu. Berserah itu bukan berarti pasrah, tapi di sini dikatakan lughatul hadisnya istaslamtu, aku menerima. Aku menerima segala apa li amrik, apa-apa yang memang diperintahkan kepadaku darimu. Waraditu bihukmik, atau waradita bihukmik, atau engkau ridho atau aku ridho terhadap apa-apa yang telah Allah berikan hukum-hukum terhadapku begitu. Apa yang telah dibebankan kepadaku maka aku ridho, seperti itu. Tawakal tu maksud dari tawakal tu alaika, tawakal tu adalah i'tamadtu ala tadbirik fi sairil umur. Nah, makna tawakal di sini kalau yakin insyaallah antum semua paham lah. Namanya yakin itu memang kekuatan atau memang kokohnya hati dalam meyakini sesuatu. Yakin nih, orang itu pasti akan datang. Iya, dia yakin. Orang-orang mau ngegoda kita tidak akan pernah kita ragu seperti itu. Yakin nih tadi habis sholat, ya sudah yakin seperti itu. Nah, keyakinan itu memang seperti itu. Nah, tapi tawakal, terkadang ada banyak orang-orang yang salah memaknai dalam tawakal. Dan terkadang kemirisan dan salah penempatan tawakal itu terkadang hanya diletakkan di akhir. Yang padahal terkadang ya sudah saya tawakal lah, saya sudah usaha. Padahal usahanya itu hanya biasa saja gitu. Usahanya masih biasa, tapi dengan mudahnya mengatakan tawakal. Walaupun seperti itu, tetap Allah akan berikan pahalanya. Tapi alangkah lebih baik tawakal itu ditaruh juga di depan. Ketika Anda sudah mulai jalan keluar dari rumah, jalan mulai sesuatu gitu ya, maka hadirkan juga tawakal di sana. Walaupun di sana masih ada unsur amal basyari atau ikhtiar basyariah, unsur ikhtiar kita sebagai manusia. Tapi jangan lupa di sana harus ada tawakal juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ta'alluq hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini maksudnya adalah menyandarkan segala rupa apapun ala tadbiri. Maksudnya atas perencanaan yang memang kita tidak bisa nalar, kita tidak bisa ketahui begitu, karena manusia ini terbatas, tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Maka aku tawakal, aku menyandarkan segala semuanya ala tadbirika fi sairil umur, segala semua perencanaan yang memang Allah telah rencanakan kepada kita fi sairil umur, dari segala macam rupa dari segala urusan, entah itu urusan dunia, urusan akhirat, urusan rumah tangga, urusan pesantren, urusan kerjaan, atau urusan segala macam apapun gitu. Lalu ada lugatul hadis anabtu, dan kepadamu aku kembali. Inabah maksudnya kembali ya, kita akan mati semuanya, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada unsur yakin dan tawakal. Yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali kita, goyah kita.
akhir daripada perjalanan kita. Wabika khosam tuh tadi sudah dijelaskan, a'udzu altaji bi ijatik bi quwwatik wa bi sultanik. Jadi maksud dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW mengajarkan ada salah satu doa juga. Doa agar hati kita melembut, agar hati kita thiqah, kuat, ta'alluq, tawakal kepada Allah, lebih yakin lagi kepada Allah, bahwasanya Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa bika khasamtu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Bahwasanya teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya men-share kepada antum bukan berarti saya sudah sangat memahami teks ini. Bedanya saya sama antum hanya mungkin beberapa hari saya sudah mulai mengkaji ini. Jadi saya men-share kepada antum setelah saya juga mempelajari dahulu, seperti itu. Jadi insyaallah ini kalau antum punya kitabnya bisa dibeli lah, insyaallah bisa dihafalkan ya doa-doanya. Salah satunya ini, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik apalah la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini salah satu doa juga, bisa ya sebagai, bukan doa juga, atau kalimah thayyibah lah maksudnya, kalimah yang memang bisa seperti ya Allah ampuni saya, seperti itu kan. Tidak harus memang zikir yang memang dicontohkan, ini salah satunya dicontohkan, tapi ini lebih ke melembutkan hati, seperti itu. Di sini dijelaskan afadal hadis, maksud poin-poin yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah salah satunya wujub tawakkul ala Allah Ta'ala. Bahwasanya tawakal itu merupakan sebuah kewajiban kita sebagai makhluk yang memang banyak kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabul hifz min, bahwasanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, begitu. Itu poin utama di sana. Dan juga salah satunya adalah bahwasanya Nabi SAW mengajarkan doa bihadzal kalimah al-jami'ah lima'anil khair. Bahwasanya doa-doa yang seperti ini maknanya adalah makna kebaikan, maka alangkah baiknya kita amalkan seperti itu. Taib, bahwasanya salah satunya adalah selain tawakal, goyatuhu al-yakin, agar kita menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita tawakalkan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad. Bahwasanya Nabi SAW, dari Nabi SAW, Abi Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda, akan masuk surga, yadkhulul jannah. Yadkhulu ini fi'il mudhari'. Bahwasanya surga itu masa depan. Surga itu masa depan. Maka dikatakan di sini makai istimror. Jadi memang yang atau maldi mustaqbal yang akan terjadi, seperti itu. Dikatakan bahwasanya ini sebuah jaminan ya, akan masuk surga. Akan masuk surga aqwamun, kaum-kaum, banyak kaum, dari kata bukan hanya satu kaum saja, atau orang-orang, afidatuhum misl afidatit thair. Afidatuhum maksudnya makanan mereka seperti makanan-makanan thair. Maksudnya di sini adalah hadis riwayat Muslim ya. Seperti afidah thair ini di sini maksudnya kita tahu bahwasanya nanti ada di hadis selanjutnya sebenarnya penguat daripada hadis ini tentang thair, tentang tawakalnya seekor burung ketika mencari rezeki. Langsung saja kita ambil dari afadal hadis ya. Bahwasanya satu, al-hathu ala tawakkul wa riqatul qalb. Hati ini harus lembut dan juga tidak tamak seperti itu ya. Dan tetap ada anjuran tawakal di sini. Lalu salah satunya adalah lanjutnya karena keduanya sebab dari masuknya surga. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menaruh harap kita pada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi asbab kita masuk surga. Lanjut.
Al-mu'minul mutawakkil 'ala Allah Ta'ala la yahmilu fi qalbihi hum ma'isyatuhu wa rizquhu fa huwa kat-tayr alladhi yas'a li yawmi. Jadi memang seorang muslim yang mutawakkil itu tidak akan terlalu was-was terhadap rezekinya. Dia akan tetap rizquhu itu hum ma'isyatuhu wa rizquhu fa huwa kat-tayr alladhi yas'a li yawmi. Dia akan santuy gitu. Dia akan bekerja sebagaimana mestinya setiap harinya untuk seperti burung yang memang dia memenuhi harinya hanya untuk hari itu saja, bukan hanya untuk memperkaya diri sampai terlalu berlebihan. Jadi memang santai ya. Jadi akhlak seorang muslim ini memang harus santai. Harus santai artinya maksudnya dia akan sangat paham bahwasanya dia itu diurusin oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Menarik ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan di hadis selanjutnya. Ini dia yang tadi saya sebutkan tentang hadis burung, bahwasanya an Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tuqatih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya jika saja kalian ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, hak tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, bukan hanya sekedar masih ada seperti itunya, ya udah deh saya tawakal aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar tawakal kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Nah, hadis riwayat Tirmidzi. Sama yang seperti saya bilang, bahwasanya jika kalian, kata Nabi SAW, benar-benar tawakal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian. La razaqakum, ada taukid di sini, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seekor burung. Burung itu hayawan, tidak punya akal, diciptakan insting makan, bertahan hidup, berkembang biak. Tidak ada akal di sana, tidak seperti manusia. Tapi luar biasanya bahwasanya kita diberikan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, bahwasanya kita akan diberikan rezeki yang minimal sama kepada kita seperti burung. Ketika kita bertawakal kepada Allah, kita akan pergi dalam keadaan lapar gitu ya, kosong perut. Di sini al-khimason, di sini dhamirah al-butun minal ju', tidak ada apa-apa, kosong perutnya, maksudnya kelaparan, dan pulang-pulang wa taruhu tarji akhirun nar bitanan, wa taruhu kembali dalam keadaan perut yang gendut gitu, maksudnya kenyang, mumtali'ah al-butun, perutnya penuh dengan makanan, seperti itu. Luar biasa ya. Ini the power of tawakal sih menurut saya. Karena apa ya? Akidah itu apa sih? Akidah itu kan keyakinan. Maka sangat erat dengan pada tawakal. Sangat erat kepada ta'alluq billah. Gitu. Jadi benar-benar tawakal dan yakin ini sebuah pelajaran kepada kita, bahwasanya ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu sangat maha segalanya, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, seperti itu. Maka kita itu sebagai manusia pasti butuh sandaran. Maka sandaran yang paling tepat bukannya pasangan kita atau siapapun gitu ya, tapi yang paling tepat adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kita lanjut pada hadis selanjutnya. As-sabi' an Abi Umarah al-Barra ibni Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashika faqul Allahumma aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fat amri ilayka wa aljatu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta min laylatika mitta 'ala al-fitrah wa in asbahta khairan. Hadis muttafaq alaih. Ingat ya, darajatul hadis a'la darajah, ini muttafaq alaih.
Jadi hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang gitu ya, wahai fulan, ketika engkau hendak pergi kepada kasurmu, tempat tidurmu nanti, fakul, maka katakanlah, ada satu doa dari Nabi SAW, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa wasfawtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa akhir ila akhir. Hadis doa ini selain Allahumma bismika Allahumma amutu ahya atau bismika Allahumma ahya wa amut, ini juga salah satu dari doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, bahwasanya makna poin utama daripada doa ini adalah ketika kita tidur, itu artinya mati yang sebentar. Ketika kita dibangkitkan, maka kita berarti kita akan hidup lagi, begitu. Tidur itu adalah matinya sebentar, mati sementara. Maka tidak ada yang pernah bisa menjamin kita akan bangun seperti itu kan. Maka Nabi SAW mengajarkan betapa pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa yang akan kita selalu kita bacakan ketika sebelum tidur. Salah satunya Allahumma bismika Allahumma amutu ahya dan lain sebagainya. Bahwasanya salah satunya juga ini, saya artikan langsung ya, ya Allah, kepadamu lah aku berserah, menyerahkan diri jiwaku kepadamu dan menghadapkan wajahku kepadamu, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu, dan aku sandarkan punggungku ini kepadamu, berharap cemas, berharap juga cemas, seperti itu. Raghbatan wa rahbatan, la malja'a wa la manja minka, tidak ada tempat sandaran dan juga keselamatan kecuali kepadamu. Siapa lagi yang bisa saya mintakan tempat sandaran, berharap? Karena yang maha mematikan adalah Engkau, yang maha menghidupkan adalah Engkau. Sekalipun saya mengatakan 5 menit lagi tolong bangunkan saya ya, masukkan ashabi ke sahabat saya, ternyata menit keempat Allah Subhanahu Wa Taala ingin tarik nyawa kita, apa yang bisa kita lakukan? Maka sandarkan semuanya kepada Allah. Illa ilaika amantu bi kitabilladzi anzalta. Pokoknya ini merupakan benar-benar serah-serahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika kita tidur salah satunya. Lanjut, fa innaka immitta, maka ini ada jaminan dari Nabi SAW, maka ketika engkau meninggal dalam keadaan tadi malam itu, setelah berdoa ini, maka engkau akan kepada fitrah. Maksudnya fitrah di sini dikatakan bahwasanya ad-din as-sahih wal iman al-kamil. Engkau memiliki iman yang sempurna karena engkau telah bertawakal dan berdoa kepada Allah dengan sadar seperti itu. Wa in asbahta khairan. Tapi ketika engkau dimatikannya ketika pagi, maka engkau akan mendapatkan banyak kebaikan. Lalu ada hadis riwayat yang Bukhari dan Muslim juga, salah satu tambahannya adalah ketika engkau menaruh dirimu kepada kasur, maka wudulah dulu seperti wudu kamu ingin sholat. Kemudian rebahkanlah, lalu tidurlah menghadap ke kanan. Wa ala syakikal aiman waqul, dan katakanlah seperti doa-doa yang memang sudah disebutkan tadi, begitu. Paham ya? Jadi memang kita dari sini saja sudah sangat diperintahkan, dicontohkan kepada dari Nabi SAW kepada kita bahwasanya pentingnya tawakal, pentingnya kita ta'aluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kondisi kita ketika kita tidur, yang itu adalah kondisinya di mana kita menjadi mati sementara, lalu kita tidak bangun lagi, tapi sebelumnya kita melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mati kita akan mati jahiliyah, benar-benar na'udzubillah min dzalik. Maka jangan lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kaitkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampaknya bab yakin dan tawakal ini bab yang lumayan agak panjang karena ada beberapa hadis lagi yang ingin saya sampaikan di urutan hadis yang Imam Nawawi rahimahullah suguhkan kepada kita. Maka kita bab yakin dan bab tawakal ini kita bagi menjadi 2 sesi. Insyaallah selanjutnya kita akan bahas sesi kedua dari bab yakin dan tawakal. Mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa diambil. Kalau misalkan ada keburukan, ya anggap saja itu memang keburukan yang memang dari saya.
dan itu tidak menutup kemungkinan itu memang kesalahan saya pribadi, dan itu sifat saya alami sifatnya saya sebagai seorang manusia. Maka jika ada kritik dan saran, mohon segera sampaikan kepada saya. Mudah-mudahan dari sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaat yang bisa diambil, ada hal-hal baik yang bisa antum contoh, ada kalam-kalam Nabi yang antum dengar, karena hakikatnya saya hanya menyampaikan yang Nabi SAW sampaikan. Jadi ketika saya mengatakan sesuatu, maka anggaplah ini dari Nabi SAW, langsung seperti itu. Jangan memang wah ini mah karena saya aja yang ngomong. Saya Muhammad Rizky Akbar, saya undur diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum dalam segala macam urusan. Jangan lupa subscribe channel saya. Jika ini bermanfaat, maka share-lah ke keluarga kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.